Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya Ustadz Fendi. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang bagaimana kabarnya kalian di rumah? Insya Allah sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kalau sehat. Sekarang kita akan masuk di materi baru, yaitu materi teks fabel, di mana yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur teks fabel. Silakan mencoba membuka buku-bukunya untuk mengikuti pembelajaran hari ini, dan silakan menyimak pembelajaran yang akan Ustadz tampilkan. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu mengenai teks fabel, ya. Dimana pertama, pernahkah kamu membaca fabel? Sudah pasti pernah ya. Oke. Yang kedua, coba sebutkan judul fabel yang pernah kamu baca. Ya, bagus. Ketiga, apa yang paling membedakan cerita binatang atau fabel dengan cerita yang lainnya? Ya, bagus sekali, yaitu adalah pada tokohnya. Ya, pengantar kita mengenai fabel sudah mempunyai gambaran ya. Sekarang, apa itu fabel? Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia atau menyerupai manusia. Fabel merupakan sebuah teks cerita fiksi, yaitu bukan kisah tentang kehidupan nyata atau rekaan. Disebut juga fabel itu merupakan cerita moral, karena fabel memberikan sebuah pesan nilai-nilai moral yang digambarkan dalam cerita. Apa itu ciri fabel? Ciri-cirinya yang pertama, sudah pasti yang kita bahas di awal tadi adalah tokohnya. Itu adalah ciri yang paling utama atau ciri yang paling menonjol. Tokohnya merupakan binatang. Kemudian tema adalah cerita umumnya tentang hubungan sosial. Jadi kegiatannya atau cerita-ceritanya itu kaitannya dengan kehidupan kita atau hubungan kita dengan sesama manusia. Watak yang digambarkan dalam fabel menyerupai watak karakter manusia, seperti baik, buruk, cerdik, egois, pemarah, penipu, dan sebagainya. Ya. Tokoh fabel, yaitu merupakan tokoh binatang, dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Jadi binatang ini sebagai tokoh utamanya itu diberikan sifat manusianya, yang bisa berbicara pada intinya adalah itu, yang mempunyai rasa dan mempunyai akal pikir. Sudut pandangnya yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Jalan ceritanya menggunakan alur maju. Jadi fabel itu menggunakan alur maju. Jadi mulai dari perkenalan, konflik, pada akhirnya adalah penyelesaian. Jadi hanya alur maju karena satu cerita, satu tema dibahas hingga akhir, selesai. Konflik dalam fabel mencangkup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Fabel lengkap dengan penggambaran latar tempat, latar waktu, latar sosial, dan latar emosional. Ciri yang berikutnya adalah dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan dalam fabel bersifat naratif atau berurutan, di mana berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal sehari-hari. Jadi bahasanya itu adalah bahasa dialog kita sehari-hari, mungkin ketika kita berbicara dengan teman kita sendiri misalnya. Yang terakhir adalah mengandung amanat atau pesan bagi pembaca. Seperti yang tadi, fabel mempunyai nilai moral. Berikutnya,
unsur pembangun fabel yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Ya. Tokoh dan penokohan. Tokohnya akan berupa hewan yang diberikan sifat seperti layaknya manusia. Baik, pemarah, egois, misalnya ceria, punya akal cerdik, dan sebagainya. Setting atau latar. Nah, latar tempat, latar waktu, suasana, itu bisa menggunakan latar kaitannya dengan latar atau tempat pada dunia nyata. Bisa juga. Ataupun mulai dari imajinasi pengarangnya sendiri. Jadi membuat sebuah setting atau membuat sebuah latar yang imajinasi, tidak ada di dunia nyata. Tema, sudah pasti yang namanya sebuah cerita, apapun itu pasti punya tema, yaitu sebagai ide dasar yang menjadi pusat pengembangan sebuah cerita, terutama adalah fabel yang kita bahas. Latar lagi, alur jalannya cerita, amanat, ya. Jadi pesan yang disampaikan pengarang melalui isi cerita atau melalui dialog-dialog dalam fabelnya yang diperankan oleh setiap tokohnya, di mana amanat ini akan mengandung nilai-nilai dalam kehidupan. Sudut pandang atau cara pandang pengungkapan tokoh oleh pengarang. Sudut pandang itu terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang aku dan sudut pandang dia. Aku sebagai tokoh utama, pelaku utama, dia sebagai tokoh utama, orang ketiga. Nah, pada sudut pandang sebuah fabel, tadi sebagai ciri umumnya atau ciri khasnya adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini bisa menggunakan kata dia atau kata ganti dia maupun menyebutkan nama hewannya atau nama tokohnya. Paham ya untuk unsur-unsur pembangun fabel? Sekarang kita masuk ke jenis fabel. Nah, dalam jenis-jenis fabel ini itu terbagi menjadi beberapa kategori, di mana kita tinjau dari watak dan latarnya. Ada fabel alami dan ada fabel adaptasi. Apa itu fabel alami dan fabel adaptasi? Ya, fabel alami itu adalah fabel yang menggambarkan sifat-sifat tokohnya itu sesuai dengan karakter aslinya. Contohnya seperti ini, kalau serigala itu kan buas, berarti tokoh serigala tetap akan digambarkan buas, suka memangsa atau tamak misalnya. Kemudian misalnya siput akan digambarkan yang namanya siput itu geraknya lambat, maka tetap akan digambarkan mempunyai gerak yang lambat. Itu. Fabel adaptasi berarti adalah lawan dari fabel alami tadi, yaitu fabel yang menggambarkan sifat tokoh berbeda dengan aslinya. Jadi dibalik. Misalnya kura-kura yang nakal yang sedang mengendarai mobil. Kura-kura itu kan tidak mungkin bisa nakal karena dia saja berjalannya pelan. Maka digambarkannya itu terbalik dengan sifat atau dengan keterangan aslinya atau wujud aslinya. Kura-kura digambarkan dengan nakal. Misalnya itu. Kancil pemarah. Ya. Jago silat. Padahal kancil itu hanya jago berlari misalnya. Nah, maka fabel alami merupakan sifat tokohnya digambarkan sesuai aslinya. Jadi tokoh dari sebuah hewannya ini digambarkan sesuai karakter asli hewan tersebut. Singa berarti buas, misalnya suka memangsa, misalnya itu digambarkan asli. Tapi kalau adaptasi, misalnya singa digambarkan
lemah lembut misalnya, dia pemalu misalnya, dia kalahan. Nah, itu namanya singanya sudah menjadi sebuah tokoh fabel dalam fabel adaptasi. Yang berikutnya adalah kita lihat dari kemunculan pesannya atau kemunculan amanatnya. Terbagi menjadi dua bagian, fabel dengan koda, fabel tanpa koda. Koda ini artinya adalah amanat yang dituliskan secara langsung di akhir cerita. Jadi di paragraf terakhir itu muncul yang namanya amanat. Nah, dalam sebuah fabel, amanat itu yang dituliskan secara langsung dalam cerita, dalam bagian cerita itu dalam paragraf terakhir, itu namanya koda. Jadi ini pengertian fabel dengan koda adalah fabel yang menampilkan pesan dengan jelas di akhir cerita. Ini di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang tidak menampilkan pesan secara jelas. Jadi fabel tanpa koda itu harus kita cari sendiri atau harus kita temukan sendiri amanatnya apa gitu. Paham ya? Oke. Terakhir adalah dalam pembelajaran ini kita menyinggung sedikit mengenai pola pengembangan atau penggambaran watak tokoh. Bisa berlaku untuk semuanya pada semua bagian cerita. Bukan hanya dari fabel saja. Variasi penggambaran watak tokoh itu bisa digambarkan melalui dialog tokoh itu sendiri. Kemudian bisa digambarkan dengan ciri fisik tokoh, kegiatan tokoh, ataupun dialog dengan tokoh lain. Ya. Ada 4 bagian minimal di sini, walaupun masih ada beberapa bagian sebenarnya, tapi untuk mengawali ini kita perkenalkan dulu 4 pengembangan watak tokoh. Dialog tokoh dengan dirinya sendiri, jadi digambarkan melalui perkataannya sendiri dalam sebuah cerita misalnya. Wataknya adalah wataknya keras, wataknya adalah misalnya pemarah. Nah, jadi dialog-dialog kata-kata yang muncul pasti kata-kata yang kasar misalnya. Tuh, misalnya, saya tidak suka ini misalnya. Nah, itu merupakan dialog dengan dirinya sendiri. Memunculkannya adalah dengan emosi misalnya. Ciri fisik. Jadi deskripsi fisik tokoh berarti di sini ciri fisiknya. Misalnya seperti ini, serigala itu bertubuh kekar, kakinya sangat kuat, kemudian taringnya tajam. Nah, itu merupakan digambarkan dengan ciri fisik di mana serigala itu adalah serigala yang sangat pembunuh misalnya. Kegiatan tokoh misalnya berarti dilakukan dari aktivitas tokoh sehari-hari melalui gambaran cerita. Dialog dengan tokoh lain berarti di sini adalah respon yang dimunculkan ketika berdialog atau ketika berbicara dengan orang lain misalnya. Ditanya baik-baik oleh orang lain misalnya, "Mbak, apakah kamu sudah makan?" misalnya. Kemudian dijawab misalnya, "Kenapa kamu tanya-tanya?" Nah, itu namanya penggambaran watak tokoh dari dialog dengan orang lain, misalnya seperti itu. Ya. Gambaran sedikit mengenai pola penggambaran watak tokoh. Ya. Pembahasan kita adalah pembahasan kaitannya dengan unsur pembentuk sebuah teks fabel. Ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini, ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.